Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga para subscriber dari channel Slamet Riyadi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi jurnal penyesuaian dan menyusun neraca lajur. Untuk membuat form dari neraca lajur, kita tinggal mengedit atau memodifikasi dari sheet neraca saldo. Caranya yaitu sebagai berikut. Kita kopikan sheet dari neraca saldo yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu dengan cara klik kanan, pilih move or copy, tempatkan sheet pada akhir sheet, move to end, kemudian OK. Selanjutnya, kita kasih nama neraca lajur. Kemudian, kita insert satu baris, yaitu untuk pembuatan judul neraca lajur. Kemudian kita kopikan sheet bawahnya. Lalu kita atur tinggi dari baris. Setelah itu kita gabung sel tersebut, match cell. Kemudian untuk yang bagian neraca saldo kita kasih keterangan, kita kasih judul neraca saldo. Kemudian kita rapikan sebelumnya supaya posisi pada tengah. Cara mengkopinya yaitu kemudian kita gandakan sel neraca saldo dengan cara memblok kolom neraca saldo debit dan kredit, kemudian kita kopikan ke kanan sebanyak 8 kolom atau 4 kali. 1, 2, 3, 4. Ya, kemudian hasilnya kita sesuaikan. Untuk judul sama isian kita hapus semua. Kemudian kita sesuaikan dengan kolom yang diperlukan dalam neraca lajur, yaitu jurnal penyesuaian, yaitu kolom penyesuaian atau ayat penyesuaian, kemudian neraca saldo disesuaikan. Kemudian di sini ada kolom laba rugi. Kemudian di sini ada neraca. Ya. Kemudian untuk judul kita rubah. Untuk judul kemudian kita rubah dan kita sesuaikan. Kita ganti neraca saldo, kita ganti judulnya yaitu neraca lajur per 31 Januari 2020. Oke, untuk modifikasi dari neraca saldo menjadi neraca lajur, langkahnya cukup mudah. Selanjutnya kita buat form untuk jurnal penyesuaian. Caranya yaitu kita pilih jurnal umum yang sudah kita buat,
yang seperti ini. Kemudian kita klik move or copy, create a copy, tempatkan di akhir. Kemudian kita ganti judulnya yaitu penyesuaian atau jurnal penyesuaian. Ya, judulnya juga sama. Oke, kemudian untuk isi dari jurnal semuanya kita hapus kecuali untuk kolom rumus. Ya, untuk jurnal kita hapus di sini kecuali bagian pada nama akun. Ya, seperti ini. Kita biarkan. Oke, cukup mudah ya untuk membuat sheetnya. Selanjutnya, kita akan membuat jurnal penyesuaian. Perhatikan 3 transaksi penyesuaian sebagai berikut. Yang pertama yaitu beban penyusutan untuk peralatan bengkel adalah 1% dari harga perolehan atau senilai 1% dari 112 juta rupiah, atau kalau kita hitung sebesar 1.120.000 rupiah. Sehingga jurnalnya yaitu beban penyusutan debit sebesar 1.120.000 rupiah dan kredit pada akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.120.000 rupiah. Transaksi yang kedua yaitu perlengkapan yang tersisa yaitu senilai 10 juta rupiah. Pada neraca lajur kolom neraca saldo, saldo perlengkapan sebesar 10.800.000 rupiah. Sehingga jumlah pemakaian perlengkapan sebesar 800.000 rupiah. Jurnal yang dibuat yaitu debit beban pemakaian perlengkapan sebesar 800.000 rupiah dan kredit persediaan perlengkapan sebesar 800.000 rupiah. Transaksi yang ketiga yaitu beban gaji yang masih harus dibayar adalah 250.000 rupiah. Transaksi ini mengakibatkan pencatatan pada akun sebagai berikut. Beban gaji debit sebesar 250.000 rupiah. Kredit hutang gaji sebesar 250.000 rupiah. Dari 3 transaksi penyesuaian tersebut menimbulkan 4 perkiraan baru yang harus ada pada tabel akun, buku besar, dan neraca lajur. Sehingga sebelum kita catat pada transaksi penyesuaian tersebut, kita perlu tambahkan akun-akun tersebut dengan langkah sebagai berikut. Kita klik pada neraca lajur. Kita klik pada baris terakhir dari kolom neraca lajur atau sel A18. Kemudian kita tambahkan 2 baris di bawahnya untuk mencatat perkiraan beban. Caranya yaitu klik kanan, pilih insert. Kemudian kita kopikan nomor perkiraannya yaitu 604 dan 605. 604 untuk beban penyusutan, dan 605 untuk beban perlengkapan.
Kemudian kita tambahkan akun berikutnya, yaitu pada akumulasi penyusutan. Kita letakkan kursor pada baris di bawah peralatan atau sel 12. Kemudian kita pilih klik kanan, kemudian insert. Kita kopikan akun tersebut. Nomor perkiraan 105 untuk akumulasi penyusutan peralatan. Ya, kita singkat saja karena tidak cukup, misalkan ATM. Selanjutnya kita tambahkan akun yang terakhir, yaitu hutang. Caranya sama, klik kanan, kemudian insert. Kita isikan 202 dengan nama hutang beban. Kemudian kita salin akun yang sudah dibuat pada kolom neraca lajur untuk kita kopikan pada sheet tabel akun. Kita tambahkan dua akun beban di bawahnya, yaitu klik kanan, pilih insert, kemudian bahkan satu akun beban di bawahnya, kemudian kita tambahkan satu akun akumulasi penyusutan di bawahnya. Kemudian kita kopikan pada neraca lajur yang pertama beban, klik kanan, kita blok, kemudian klik kanan, pilih copy, kemudian kita tempatkan. Lanjut akun berikutnya, klik kanan, pilih copy, kemudian kita tempatkan. Ya, terakhir kita copy lagi akumulasi penyusutan, klik kanan, pilih copy tabel akun, kemudian kita tempatkan. Setelah akun kita salin, selanjutnya kita entrikan transaksi penyusian sebagai berikut. Kita tempatkan pada posisi rumus, kemudian pilih form. Ya, kita entrikan transaksi penyusian yang pertama, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Akun yang digunakan yaitu 604 atau beban penyusutan. Jumlahnya yaitu di debit Rp1.120.000. Kemudian kita pilih new. Kemudian akun yang berikutnya yaitu sama, tanggal, kemudian akumulasi penyusutan yaitu 105, kemudian dikredit sebesar Rp1.120.000. New. Untuk pencatatan penyusian yang pertama sudah selesai, lanjut ke penyusian yang kedua. Tanggal sama, kemudian akun yaitu beban pemakaian perlengkapan dengan nomor 605, jumlah di debit sebesar Rp800.000. Kemudian kita pilih new. Untuk akun kreditnya tanggalnya sama, 31 bulan 12 2020. Akunnya yaitu perlengkapan atau 103. Di sebelah kredit sebesar Rp800.000. Selanjutnya transaksi yang terakhir yaitu 31 bulan 12 2020, yaitu beban gaji bertambah. Kita tambahkan di situ adalah akunnya 601, jumlah debit adalah Rp250.000. Kemudian kita tambahkan yang kedua, tanggalnya sama,
akun yang berikutnya yaitu hutang beban 202, jumlahnya kredit Rp250.000 ya. Demikianlah cara untuk mengentri transaksi jurnal penyusuan telah selesai. Selanjutnya kita lanjutkan untuk penyelesaian neraca lajur. Kita close. Untuk mengisi kolom penyesuaian pada sheet neraca lajur sebelah debit, kita gunakan rumus SUMIF, yaitu menjumlahkan data-data penyesuaian berdasarkan kriteria tertentu. Dalam hal ini kita gunakan kriterianya yaitu nomor perkiraan atau nomor akun. Hal ini dilakukan apabila ada data penyesuaian lebih dari satu data atau satu akun dalam setiap kolomnya, yaitu saldo di sebelah debit langsung dijumlahkan sehingga langsung jadi satu saldo yang disajikan pada kolom penyesuaian. Rumusnya yaitu kita ketik sama dengan SUMIF ya. Kemudian kita blok rank datanya yaitu dari data penyesuaian ya. Kita cukup blok yaitu dari kolom ref atau nomor perkiraan sampai dengan jumlah dari data penyesuaian tersebut ya. Misalkan seperti ini ya, karena datanya sedikit ya, kita blok sampai dengan data penyesuaian yang terakhir. Kemudian kita masukkan kriterianya di sini, yaitu kriteria nomor perkiraan, yaitu sel A8 atau nomor akun. Kemudian titik koma, summary kita blok summary yaitu data mutasi penyesuaian pada sebelah kredit, kita blok yaitu dari sel D6 sampai dengan data penyesuaian yang terakhir, misalkan seperti ini. Kemudian kurung tutup sehingga hasilnya seperti ini. Sebelum kita kopikan rumus ke sel berikutnya, terlebih dahulu rumus yang sudah kita susun tersebut kita absolutkan, yaitu untuk rank data supaya diambilkan dari lokasi yang sama. Kita beri tanda dolar. Untuk kuncian barisnya kita gunakan rumus semi absolut. Dan sum rank datanya kita juga absolutkan. Sehingga untuk sel relatifnya yaitu sel A8 kita biarkan, karena begitu kita copy ke bawah selnya mengikuti sel di bawahnya. Kemudian oke. Apabila ada data penyesuaian yang ada pada jurnal umum, otomatis data tersebut akan dipindahkan pada kolom penyesuaian. Ya, kita kopikan rumusnya, kita tempatkan kursor pada posisi kanan bawah sampai dengan muncul tanda plus, kita klik, tahan, kemudian kita geser scroll ke bawah sampai dengan akun yang terakhir. Sehingga di sini sudah muncul 3 akun penyesuaian yang di sebelah kredit, sama seperti yang ada di sini. Nah, apabila ada data-data penyesuaian yang sama, otomatis di sini akan langsung ditambahkan jadi 1. Kemudian untuk rumus kreditnya sama, yaitu dengan cara mengetik SUMIF. Kemudian yaitu sama dengan SUMIF, kurung buka, ranknya sama yaitu dari jurnal penyesuaian kita blok seperti ini,
nomor akun sampai dengan jumlah sampai dengan data penyusian yang terakhir. Kemudian kita absolutkan untuk sel barisnya ya. Kemudian kriteria ring datanya yaitu pada neraca lajur, yaitu nomor perkiraan. Di sini kita biarkan jadi sel relatif. Kemudian kita blok lagi sum ringnya, yaitu jurnal penyusian yang ada pada kolom sebelah kredit seperti ini. Ya, setelah itu kurung tutup. Jangan lupa kita absolutkan selnya supaya pada saat di copy ke bawah diambilkan dari tempat yang sama. Oke, kemudian kita enter. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Ya. Demikianlah cara untuk mengisi entry formula pada kolom penyesuaian neraca lajur dengan menggunakan SUMIF. Selanjutnya kita isikan neraca saldo disesuaikan. Ya, pada rumus akuntansi manual, neraca saldo disesuaikan yaitu kolom debit diperoleh dari neraca saldo sebelah debit tambah saldo debit penyusian dikurangkan dengan saldo kredit penyusian. Demikian halnya untuk neraca saldo disesuaikan sebelah kredit. Rumusnya yaitu neraca saldo sebelah kredit ditambah penyesuaian di kolom sebelah kredit dikurangi dengan penyesuaian di sebelah debit. Sehingga kita aplikasikan rumusnya yaitu menggunakan fungsi if or. Ya, if or yaitu digunakan untuk memilih salah satu kondisi di antara dua kondisi yang disajikan, yaitu apabila sel datanya lebih dari 0 untuk selisih akun saldonya, maka disajikan di sebelah debit. Kemudian apabila sel datanya kurang daripada 0, maka disajikan di sebelah kredit. Ya. Rumus yang digunakan untuk pengisian neraca saldo disesuaikan yaitu kita gunakan fungsi if or, yaitu digunakan untuk memilih salah satu kondisi yang sesuai dengan data. Caranya yaitu kita ketikkan sama dengan if kemudian or kurung buka. Ya, logikal atau syarat yang pertama yaitu jika sel debit neraca saldo ditambah dengan sel debit jurnal penyesuaian dikurangi dengan jumlah sel kredit penyesuaian lebih kecil dari 0. Jika saldonya lebih kecil dari 0, maka titik koma. Logika yang kedua yaitu sel neraca saldo sebelah kredit. Kondisi yang kedua yaitu sel neraca saldo sebelah kredit lebih besar, lebih kecil atau lebih besar daripada 0 kurung tutup, maka 0. Jika tidak, kemudian pernyataan benarnya adalah 0. Jika tidak, pernyataan salahnya yaitu sel neraca sebelah debit ditambah sel penyesuaian sebelah debit
dikurangi dengan sel penyusian sebelah kredit. Ya, kurung tutup. Hasilnya adalah seperti di layar monitor. Karena tidak ada mutasi penyusian, maka saldonya sama dengan saldo debit pada neraca saldo. Kemudian yang lain kita kopikan, sehingga saldonya seperti yang ada pada layar monitor. Untuk mengisi sel neraca saldo di sebelah kredit, rumus yang digunakan yaitu sama. Kita gunakan rumus saldo pada sebelah kredit. Saldo sebelah kredit diperoleh dari neraca sebelah kredit ditambah penyusian sebelah kredit dikurangi dengan sel penyusian sebelah debit. Sehingga kita aplikasikan rumusnya sama dengan if, or, kemudian logika satunya yaitu saldo sel neraca saldo sebelah kredit ditambah saldo penyusian sebelah kredit dikurangi saldo penyusian sebelah debit lebih kecil dari 0, maka sel neraca saldo sebelah debit lebih kecil, lebih besar 0, maka pernyataan benarnya yaitu 0. Kurung tutup. Kemudian pernyataan salahnya yaitu sel neraca saldo sebelah kredit ditambah penyesuaian sebelah kredit dikurangkan dengan penyusian sebelah debit. Kurung tutup. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Ya, seperti ini. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom laba rugi dan kolom neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi sebelah debit ataupun kredit, kita gunakan fungsi logika if, yaitu dengan memanfaatkan logika nomor perkiraan. Untuk mengisi kolom laba rugi sebelah debit, kita gunakan fungsi logika if, yaitu dengan memanfaatkan logika penomoran nomor akun yang ada pada neraca lajur. Perkiraan yang masuk pada laporan laba rugi yaitu perkiraan pendapatan dan beban. Pada kasus tersebut, nomor akun sebanyak 3 digit. Akun yang bernomor lebih dari 400 adalah masuk laba rugi karena masuk sebagai kategori pendapatan ataupun beban. Sedangkan yang kurang dari 400 masuk pada kategori laporan neraca. Sehingga dengan logika tersebut kita tuliskan rumusnya yaitu sama dengan if sel A8 lebih dari 400, maka saldo akun diambilkan dari sel debit neraca saldo setelah penyusian atau sel G8. Jika tidak, saldonya adalah 0. Kemudian kurung tutup. Ya. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Sehingga saldo debit dari kolom laba rugi terisi saldo beban dimulai dari 601 sampai dengan 605. Selanjutnya untuk kolom sebelah kredit rumusnya yaitu sama dengan if sel A8 atau nomor perkiraan lebih dari 400, maka saldonya diambilkan dari neraca saldo sebelah kredit atau H8.
Jika tidak, maka saldonya 0, kurung tutup. Kemudian kita kopikan rumusnya ke bawah. Ya, yang terisi hanya saldo akun pendapatan. Selanjutnya yaitu laporan neraca. Kita isikan dengan fungsi logika yang sama, yaitu sama dengan if sel saldo perkiraan kurang dari 400, maka saldonya diambilkan dari neraca saldo setelah disesuaikan di sebelah debit. Jika tidak, saldonya 0, kurung tutup. Kemudian kita kopikan saldo tersebut ke bawah. Kemudian untuk mengisi saldo kredit sama, yaitu sama dengan if sel kode akun atau A8 kurang dari 400, maka saldonya diambilkan dari sel neraca saldo sebelah kredit atau H8. Jika tidak, saldonya adalah 0, kurung tutup. Kemudian kita kopikan rumus tersebut ke bawah. Kemudian untuk laporan laba rugi, yaitu pada kolom debit kita isikan sama dengan sel laba rugi sebelah kredit. Selisih dari kolom debit dan kolom kredit merupakan laba bersih, yaitu rumusnya diambilkan dari pendapatan dikurangi dengan beban, sehingga saldo laba bersihnya yaitu Rp33.830.000. Untuk kolom neraca, yaitu saldonya diambilkan dari sebelah debit. Untuk yang saldo sebelah kredit, yang bawah diambilkan dari sebelah debit. Selisihnya yaitu saldo sebelah debit dikurangkan dengan saldo di sebelah kredit merupakan laba bersih. Jumlahnya harus sama seperti yang ada pada laporan laba rugi. Demikianlah cara menggunakan aplikasi pada program spreadsheet untuk menyelesaikan kasus pada neraca lajur dari perusahaan jasa yang diambilkan dari bengkel Atar Ready.